Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi penyiaran Islam. Nah, di sini kita akan mewawancari salah satu owner dari PT Sineas Muslim. Beliau adalah Kang Yusuf Al-Bukhari, di mana beliau adalah seorang owner dari PT Sineas Muslim. Oke, kita ikuti keseruan kita untuk mewawancarai Kang Yusuf Al-Bukhari. Ayo, let's go. Berawal dari latar belakang santri di pesantren Cibegol, Kang Yusuf kini menekuni bidang televisi dan film di ISBI Bandung untuk memperkuat dakwah melalui layar lebar. Dengan pengalaman 3 tahun di Departemen Prode Serial dan Penyutradaraan, ia telah membuktikan kemampuannya lewat film Hoas yang mencapai lebih dari 7.000 penonton hingga proyek Cinta dan Sejarah yang kini sedang menuju bioskop. Pencapaian tersebut menjadi fondasi utama bagi awal mula munculnya ide usaha sebagai filmmaker atau production house berbasis nilai Islami yang lahir dari visi untuk menyatukan manajemen profesional dengan syiar kreatif. Awalnya tuh pasti karena pengalaman sendiri ya. Jadi karena memang dari awal saya tertarik dengan perfilman. Terus juga akhirnya memutuskan untuk kuliah di perfilman. Sampai akhirnya saya coba ngebuat 1-2 karya lah ya, yang masih ya awal-awal biasa lah ya, karya kecil-kecil dulu gitu ya. Sampai akhirnya satu hari ketika saya menyadari bahwa film itu ternyata ya itu bisa sangat efektif dalam membawa sebuah pesan kepada penontonnya gitu. Karena saya basisnya dari pesantren juga yang mungkin terbiasa lah ya dengan dakwah Islam gitu ya selama. Nah akhirnya dari situ saya menyadari bahwa ternyata bisa nih kalau misalkan saya coba berdakwah di ranah ini gitu. Karena mungkin belum banyak orang yang membawa dakwah Islam melalui ranah perfilman. Akhirnya dari situ ya saya berpikir gimana kalau ya saya mau coba dengan saya membangun perusahaan juga lah ya, bentuknya memang karena ya harus berkaitan dengan komersialisasi pemerintah dan sebagainya. Akhirnya ya dari sanalah saya memulai dakwah inilah ya, memulai misi saya dan visi hidup juga sebetulnya, agar gimana caranya supaya saya bisa menyampaikan dakwah lewat film gitu semuanya. Kalau dari usaha filmnya cukup unik ya menurut saya gitu ya. Karena kita tuh sebetulnya ya sebenarnya semua bisnis tuh uncertain ya. Sifatnya itu tidak nggak bisa kita prediksi dengan pasti gitu ya, tidak pasti gitu bisnis itu. Nah, termasuk film juga, ketika gimana cara kita bisa mengelola sebuah cerita dan juga si produknya, nanti kita sebut produk lah si film ini, sampai akhirnya bisa sampai ke penonton tuh suka gitu. Nah, masalahnya adalah saya tidak mungkin meraih itu semua tanpa tim, dan memang film itu pasti berkaitan dengan teamwork ya. Pasti itu mah karena kerja kolaboratif. Istilahnya kalau ini salah, ada seorang aja yang ada kurang, itu pasti berpengaruh ke semuanya. Nah itulah jadi bagaimana caranya pada akhirnya kita menguatkan si perusahaan ini dan juga produk-produk nanti yang kita lahirkan sebagai sebuah film gitu ya, agar ya kita memilih orang dengan kapasitas sebaik mungkin dan juga ingin belajar, bisa mengevaluasi diri sampai akhirnya kita bisa membuat perusahaannya terus berkembang dengan karya-karya yang insya Allah lebih baik lagi gitu. Kita nonton kelas di TPI itu jodoh bentar. Kita ada 2 namanya cover dan isinya gitu ya. Kita analoginya kayak gitu lah. Nah kita bikin cover semenarik mungkin, yang memang orang tuh mengerti bahwa film ini adalah hiburan. Produk yang saya lahirkan adalah hiburan, tapi di dalamnya itu ada nilai-nilai Islam yang bisa disampaikan lewat pesan filmnya, dan juga realitas budaya Islam yang memang ditonjolkan dalam filmnya. Jadi si ceritanya, genrenya, si judul film dan premisnya itu mungkin hal yang gak berkaitan dengan Islam sebetulnya. Tapi pesan yang disampaikan dan realitas yang dibangun dalam budaya, dalam visualnya gitu ya, dalam ceritanya itu Islam. Nah dari sanalah mudah-mudahan dengan cara itu pesan dakwahnya dan juga budaya Islamnya pun bisa masuk ke kepala penonton kita gitu. Kayak gitu sih. Film itu, apalagi pas syuting, itu sangat berkaitan dengan biaya dan waktu. Kalau aja kita kan ada yang namanya call sheet atau jadwal syuting. Alat itu disewa. Kalau lebih dari itu kita harus bayar charge. Nah terus
kesehatan kerja. Kadang syuting teh mulai dari subuh sampai ke subuh. Nah makanya gimana caranya bisa mengoptimalkan itu, bisa menjadi lebih baik. Akhirnya memang itu yang dibangun. Pertama, disiplin, pasti disiplin. Gimana cara kita bisa syuting tepat waktu, kru bisa datang tepat waktu, dan ya sesuai dengan call sheet yang udah kita susun gitu. Akhirnya bisa syuting berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, jujur, kalau misalkan kita berkaitan dengan workflow gitu ya, workflow di saat syuting ataupun di selama masa mulai dari penulisan naskah sampai distribusi, kan kita kan sekali lagi kolaboratif ya. Kalau misalkan dia nggak bisa menyatakan sesuatu yang sebetulnya harus dia nyatakan, terus dia tutup-tutupi, bahkan dia seolah ketika berdiskusi teh nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan jujur, itu bakal sulit. Karena kita tuh bener-bener bekerja itu bukan dengan satu orang, harus bener-bener kolaboratif. Kata saya juga, satu orang yang memiliki kekurangan atau ada problem ya lah ya, itu bisa berpengaruh ke semuanya gitu. Dan yang ketiga, amanah pastilah ya, dalam bisnis apapun mah itu mah general lah. Maksudnya ketika kita mau bikin sebuah film, apalagi berkaitan dengan komersial, investor dan lain-lain sebagainya, film ini harus benar-benar kita apalagi pas masa pitching gitu ya, untuk mendapatkan pendanaan, untuk melakukan penjualan, marketing dan sebagainya, ya gimana caranya kita supaya amanah dengan itu semua gitu, sampai akhirnya produk jadi, produk bagus, dan orang-orang yang mungkin ngebantu secara pendanaan pun bisa senang. Semua hal yang ada di perusahaan, selama itu tidak dosa, itu jalan. Tapi kalau udah berkaitan dengan syariat, dosa, udah tinggalkan. Karena kita yakin ketika kita sedikit pun melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kalaupun itu menguntungkan, bahkan ya semenguntungkan apapun, ya tetap kalau nggak berkah ya Allah nggak bakal tolong ya. Itu sih mindset kita. Jujur ya. Ketika saya bangun perusahaan ini, memang alhamdulillahnya saya dibantu oleh orang tua. Bahkan setengah dari kebutuhan perusahaan ini yang di awal harus dibangun, ya mungkin berkaitan dengan pendanaan, itu orang tua bantu. Alhamdulillah gitu. Ya kalau dari supportnya, alhamdulillah saya disupport dan bisa sampai saat ini. Kalau imaterial tentunya dari pendidikan dari awal banget gitu ya. Maksudnya dari pendidikannya di keluarga, alhamdulillah saya dididik dengan sedisiplin itu, walaupun tidak dengan kekerasan ya, alhamdulillah. Maksudnya tidak sampai harus kena fisik lah istilahnya ya. Tapi banyak hal yang ngebuat saya akhirnya, walaupun gak enak ya kadang ya, kayak kenapa sih harus gini harus gitu ya. Sekecil mematikan lampu saja gitu. Dengan ya bahasa orang tua yang mengingatkan gitu ya, selalu mengingatkan, itu yang ngebuat saya akhirnya bisa pengen gitu mandiri gitu, dan memang pengen lebih disiplin lagi, bahkan seolah jadi apa ya istilah nama refleks gitu, refleks kudu disiplin gitu ya. Ada satu mindset lah ya, mindset yang saya pegang dari keluarga saya sendiri, intinya semuanya harus dibalikin sama Allah ya. Apapun yang tadi pokoknya mah angus kuma Allah gitu. Akhirnya di usaha pun saya menerapkan nilai itu. Pokoknya kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar, berdoa, ya udah sisanya mah kuma Allah, kita tawakal. Iya betul. Lewat pendidikan pastinya alhamdulillahnya saya diberi jalan untuk kuliah di film. Jadi nyambung perusahaan banget. Gitu sih kalau pendidikan, alhamdulillah di film juga. Dari keilmuan pastinya dari kuliah juga. Kuliah alhamdulillah ilmunya sangat keserap dan sangat bermanfaat gitu ya. Tapi selain itu juga ada ilmu-ilmu lapangan yang saya tekuni juga. Mulai dari misalkan kemarin alhamdulillah di tahun kemarin 2025 saya bikin berapa ya? 3 film, 2 film pendek, 1 layar lebar. Nah itu jadi pengalaman lapangan. Nah itu pengalaman lapangan yang ngebuat saya merasa jadi alhamdulillahnya gitu ya, di tahun kemarin itu cukup produktif, dan keilmuannya pun alhamdulillah seolah kayak ya nambah gitu dari pengalaman ataupun dari teoritik gitu ya, gitu, akademis gitu. Kayak gitu sih. Selama bulan ini sih alhamdulillah minimal kita bikin satu film pendek yang bisa rame lah ya, rame penontonnya. Mungkin waktu itu saya cukup dengan 1.000 penonton ke atas pun itu udah sangat bersyukur lah ya, untuk film pendek gitu ya, yang dibikin oleh kita gitu di Sinet Muslim. Dan alhamdulillah qadarullah film Puas kemarin yang kita bikin itu tembus 7.000 penonton sebetulnya. Kalau misalkan ya berkaitan dengan teknologi, sangat berkaitan dengan teknologi, bahkan hampir mungkin 80% secara teknikal pembuatan film itu dari awal sampai akhir itu pasti melibatkan teknologi, pasti gitu ya. Mungkin sisanya kreativitas.
relasi saya itu baru terbentuk semenjak saya bikin hoas. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika kita ingin menunjukkan sebuah value kita, tunjukkan dulu portofolio kita. Nah, alhamdulillahnya saya bikinlah film hoas dan itu cukup booming lah ya. Dan akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya mengetahui saya lewat media sosial. Dari sana relasi terbentuk. Ada beberapa orang yang ya pengen ketemu, pengen belajar gitu ya. Di samping itu juga ya karena ini akhirnya ada modal mungkin ya. Ada modal, akhirnya saya pengen juga nih ngembangin si ini gitu ya. Jadi selain ada orang yang datang, saya juga jemput bola gitu. Intinya ya gimana caranya membangun relasi kalau nggak orang yang datang, kita yang datang. Kalau misalkan networking dengan orang yang memang memiliki kepentingan kerjasama, apalagi proyeknya masih berjalan, itu pasti minimal dalam 1 bulan itu ada mungkin 3-4 kali pertemuan gitu. Bahkan satu minggu kali lah kita silaturahmi aja, ngobrol gitu ya, gimana progres dan sebagainya. Tapi di luar itu networking saya juga alhamdulillah minimal dengan kayak misalkan nih dia bikin SW, kita replay lah gitu. Terus tanya kabar gitu ya. Ya minimal kayak gitulah di chat ya, walaupun kita nggak bisa sesering itu ketemu dengan orang apalagi jauh gitu ya. Ya minimal kita menjaga itu dengan ya chattingan aja sih. Saya belajar dari seorang mentor juga. Ketika kita pengen bekerja sama mungkin ya dan bermitra dengan seseorang yang punya value, kita pun harus punya value itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang misalkan kita tidak punya value itu, setidaknya kita bisa bermanfaat ya buat orang itu. Kita tahu dulu nih bahwa wah kita nih insya Allah bakal bermanfaat buat orang tersebut gitu ya. Akhirnya dari sana kalau misalkan itu bisa terbentuk dan orang itu ternyata membutuhkan apa yang bisa kita tawarkan, di sana kemitraan terbentuk gitu. Jadi selain dari value yang bisa kita tunjukkan dari diri sendiri, ya kita tunjukkan kebermanfaatan kita sejauh mana gitu. Kalau misalnya kita bermanfaat dan bisa membantu ya, balik lagi kita pada akhirnya membantu orang lain. Nah di sanalah mungkin bisa terbentuk sebuah kemitraan gitu ya, atau kerjasama dengan orang-orang yang ya berkaitan dengan kita gitu ya, yang memang membutuhkan apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Kalau misalkan event mah paling festival film Lampung pernah, festival di kampus juga pernah, festival film Bandung lah ya pernah. Terus yang terakhir mungkin sebenarnya event-event kebanyakan ya kalau dari luar workshop paling kayak gitu pernah ya maksudnya ngajar juga sih, ngajar workshop gitu ya, ngebantuin. Itu sih paling. Hampir 80-90% agenda saya itu atau kegiatan saya itu di perusahaan sendiri sebetulnya dengan proyek sendiri kayak gitu. Nah makanya ketika ada event-event yang ada pun ya minimal yang online saya ikutan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang offline itu memang agak jarang sih gitu, karena ya waktunya mungkinnya belum bisa membagi itu karena lagi fokus aja sih kayak gitu. Dan mudah-mudahan sih saya juga pengen gitu ketemu komunitasnya kayak gitu. Insyaallah lah ya. Ketika kita bermain di dunia luar, apalagi dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kita bayangin ada yang lebih hebat ternyata, ada yang lebih keren-keren lah ya gitu ya. Nah di sana pada akhirnya saya jadi terbuka gitu. Terbuka untuk bagaimana caranya supaya kita bisa terus mengembangkan diri, menambah value, dan akhirnya kita bisa ikut berkontribusi dengan mereka gitu. Pertama, saya pengen mereka bisa belajar bareng aja sama saya. Pertama itu. Yang kedua, karena mereka juga tertarik dengan perfilman gitu ya. Yang akhirnya pengen berkontribusi juga gitu ya pada akhirnya untuk perusahaan ini. Akhirnya mereka pun punya pengalaman gitu. Intinya saya pengen saya sendiri dan juga teman-teman saya di perusahaan ini bisa belajar dan berpengalaman. Kalau berkaitan dengan kesadaran masyarakat ya, ini kan maksudnya apakah memang saya menyadarkan orang-orang buat mungkin lebih meningkatkan keimanannya, atau kesadaran masyarakat untuk bisa menonton film-film yang religi gitu kan. Kalau misalkan berkaitan dengan poin yang pertama, yang pasti tadi saya nggak bisa membuat produk yang pure film dakwah gitu ya, yang isinya ceramah gitu ya, atau nasihat-nasihat yang sebenarnya membosankan buat mereka, apalagi di labeli film religi.
Mereka nggak mau nonton itu gitu. Akhirnya gimana caranya supaya bisa sampai dan mungkin bisa menyadarkan mereka adalah saya bikin cover yang menarik, cerita yang menarik, tapi di dalamnya adalah ada pesan dakwah, pesan nilai Islam dan realitas budaya Islam yang disampaikan kayak gitu. Nah kalau dengan berkaitan dengan poin yang kedua, gimana caranya meningkatkan kesadaran orang buat nonton film yang bernilai dakwah, tentunya itu nggak bisa saya paksakan. Pada akhirnya kalaupun misalkan mau, ya berarti saya harus mengedukasi bahwa yang namanya film itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana caranya kita bisa berpikir, berpola pikir. Pola pikir kita itu bisa sangat dipengaruhi oleh film, serius. Nah makanya gimana caranya supaya orang-orang bisa sadar untuk bisa menonton film-film yang baik, dan apalagi orang-orang yang pengen keimanannya meningkat, ya mereka harus nonton film apa? Film dakwah gitu. Kalau sekilas gitu ya, alhamdulillah dari ketika saya bikin produk yang kemarin, live filmnya kemarin yang hoas gitu ya, itu banyak orang yang memang sampai akhirnya kayak jadi kangen ya dengan masa dulu gitu ketika alumninya dulu masih pakai hoas gitu ya. Terus kayak alumni yang kan ini filmnya tuh berkaitan dengan pesannya tuh ketika kita jauh dari Allah kita harus balik gitu kan, intinya gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada beberapa orang yang sampai yang saya dengar ya kayak tersadarkan gitu, sadarkan oh aku tuh udah jauh, aku tuh udah terlalu jauh dari Allah, aku harus balik lagi gitu. Kalau misalkan berdasarkan persentase jujur saya belum bisa menghitung, cuman sejauh ini yang saya rasakan alhamdulillah lebih dari setengah lah ya, maksudnya mendominasi orang-orang yang alhamdulillahnya bisa sampai pesannya itu gitu ya, buat mereka bisa sadar bahwa ya kita tuh harus jangan terlalu jauh dari Allah. Kalau udah terlalu jauh, segera pulang kayak gitu. Kita di Sinemus Muslim Indonesia itu kan ada yang namanya Sinemus Community. Nah, di Sinemus Community itu pasti setiap hari Minggu malam itu ada namanya Sinemus Plus. Jadi saya nge-share apapun yang berkaitan dengan film itu di komunitas. Nah, itu si Sinemus Plus itu sebenarnya program dari Sinemus Academy. Jadi di Sinemus itu sebenarnya ada 5 divisi lah. Nah, salah satunya ada Sinemus Community. Nah, salah satu program yang ada di Sinemus Community itu diadakan oleh Sinemus Academy berupa Sinemus Class. Itu setiap minggu alhamdulillah gratis. Gratis. Kelas online gratis alhamdulillah. Jadi, zakat karena zakat itu dikeluarin per bulan kan ya, kalau mahal gitu ya. Ya apalagi perusahaan gitu. Sementara ini belum keluar sebenarnya karena belum akhir bulan. Belum keluar. Nah, kalaupun ada ya seminimal-minimalnya mungkin pastinya 2,5% lah ya, itu yang jadi ketentuannya. Tapi di samping itu juga ada beberapa hal yang pasti saya keluarkan dari penghasilan perusahaan seminimal apa apa paling gede paling mungkin bisa sampai 5% kali ya. 5% paling saya zakatkan sih. Insyaallah mudah-mudahan ya gitu. Terkait penyaluran zakatnya itu melalui lembaga atau langsung Bang? Gimana? Penyaluran zakat. Oh, pasti dari lembaga. Mungkin itu sudah menjadi pertanyaan terakhir tadi. Jadi Oh, gitu, sudah siap. beres, ya. Alhamdulillah wawancara kali ini lancar bersama Akang Yusuf Al-Bukhari. Terima kasih banyak Akang atas waktunya dan Sama-sama, teman. semoga wawancara kali ini dapat berkesan kepada kami selaku mahasiswa baru komunikasi penyiaran Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.